Oke, halo semuanya. Di panduan kali ini kita akan bedah tuntas gimana cara ngurus surat keterangan tanggungan atau yang biasa kita sebut SKT. Tujuannya biar kalian bisa memaksimalkan pengembalian pajak di Jepang dan yang paling penting prosesnya lancar dan gak ada salah. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa SKT ini penting banget. Terus, kita susun strategi milih tanggungan. Lanjut, kita cek dokumen apa aja yang perlu disiapin. Gimana cara dapat stempel resmi, dan terakhir, langkah-langkah buat pengajuan finalnya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya SKT itu, dan kenapa kalian wajib banget ngurus dokumen ini? Jawabannya tuh simple. Kuncinya ada di satu dokumen yang jadi bukti kalau kalian emang benar-benar menanggung biaya hidup keluarga di Indonesia. Ini tuh semacam fasilitas dari pemerintah Jepang buat pekerja yang jadi tulang punggung keluarga di negara asalnya. Jadi gampangnya gini, SKT itu ibarat tiket emas kalian buat dapat potongan pajak. Dengan ngasih daftar resmi siapa aja yang kalian nafkahi, beban pajak kalian di Jepang itu bisa jadi jauh lebih ringan. Lumayan banget kan? Nah, kita masuk ke bagian yang paling butuh strategi nih. Siapa aja sih yang sebaiknya kalian daftarin jadi tanggungan? Karena percaya deh, pilihan yang tepat itu ngaruh banget ke besaran potongan pajak yang bisa kalian dapetin. Eits, sebelum asal pilih nama, dengerin baik-baik ya. Ada 5 aturan dasar yang hukumnya wajib diikuti, biar pengajuan kalian nggak ditolak mentah-mentah. Contohnya, minimal harus daftarin 3 orang, dan salah satunya wajib dari kakak yang sama dengan kalian. Coba deh kita lihat satu-satu aturannya di slide ini. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba perhatiin deh tabel ini. Usia tanggungan itu ngaruh banget loh ke jumlah nominal uang yang harus kalian kirim. Lihat deh bedanya, jomplang banget kan? Ini kunci strategi kita. Jadi strateginya gimana biar untung maksimal? Gampang, fokus aja ke anggota keluarga yang target kirimannya paling rendah, yaitu yang umurnya antara 17 sampai 29 tahun, atau yang udah di atas 70 tahun. Kenapa? Biar kalian bisa daftarin lebih banyak orang, dan makin banyak tanggungan, biasanya makin besar juga potongan pajaknya. Oke, nama-nama tanggungan udah di tangan. Sekarang waktunya berburu dokumen. Kita siapin semua berkas yang dibutuhin buat buktiin status tanggungan kalian. Pertama, kita mulai dari dokumen kalian sendiri dulu. Tolong siapin scan kartu keluarga, KTP, sama akte lahir ya. Oh iya, satu lagi, pastiin kalian punya alamat email yang aktif dan bisa diakses. Selanjutnya, giliran dokumen keluarga. Kalian harus koordinasi nih sama mereka. Minta tolong scan KTP masing-masing tanggungan, dan yang penting banget scan sampul buku tabungan mereka. Pastiin nih nomor rekeningnya masih aktif ya, jangan sampai rekening mati. Ini, tolong dicatat, penting banget. Semua hasil scan itu harus berkualitas bagus. Maksudnya harus jelas, nggak ngeblur dan nggak ada bagian yang kepotong. Khusus buat kartu keluarga, wajib, kudu, harus di-scan dengan posisi landscape atau horizontal ya. Jangan sampai ditolak gara-gara urusan sepele kayak gini. Sip, semua dokumen scan udah kekumpul. Sekarang kita masuk ke tahap yang butuh bantuan dari keluarga di Indonesia, yaitu minta stempel resmi ke kantor kelurahan buat formulir SKT-nya. Prosesnya ada 5 langkah, ikutin baik-baik ya. Di sini komunikasi sama keluarga itu kunci. Pastiin mereka ngerti apa yang harus dilakuin. Dari mulai ngeprint dokumen sampai bawa ke Pak Lurah atau Kepala Desa buat minta stempel. Nah inilah tujuan akhirnya. Formulir SKT yang udah diisi lengkap, ada tanda tangan, dan yang paling penting ada stempel basah dari kelurahan. Hasilnya harus jelas kayak di contoh ini ya. Waktu ngisi formulir, perhatiin detail-detail kecil ini biar nggak ada revisi. Nama itu harus ditulis pakai huruf biasa sama katakana. Terus, pas nulis hubungan keluarga harus spesifik. Misalnya kakak perempuan, jangan cuma kakak aja. Oke, kalian udah hampir sampai di garis finish. Tinggal satu langkah terakhir, nyatuin semua dokumen dan kirim. Ini dia checklist terakhirnya. Semua dokumen, termasuk SKT yang udah distempel itu, wajib digabung jadi satu file PDF. Saya ulang ya, satu file jangan dikirim kepisah-pisah. Satu lagi detail kecil tapi fatal kalau salah, nama filenya. Wajib ikutin format ini, SKT, terus underscore, baru nama lengkap kalian pakai huruf kapital semua. Ini penting biar dokumen kalian gampang dicari dan nggak hilang. Jadi sebelum pencet tombol kirim, coba deh tarik nafas dulu, terus cek lagi semuanya dari awal. Mending teliti sekarang daripada nanti ribet bolak-balik revisi kan? Kalau semuanya udah oke, berarti kalian udah siap buat dapetin hak keringanan pajak kalian.
Semangat ya!